muda kaya, yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 39. Kemudian, Putri Pak Lurah pun berkata kembali, lalu mau dibawa kemana? Hubungan kita ini, hubungan yang sudah kita jalin sejak lama. Maafkan aku, hubungan di antara kita sudah sirna sejak ayahmu membawa polisi untuk menangkapku, kata Arman. Putri Pak Lurah pun berderayan air mata, karena dia tahu, hari ini adalah hari yang penuh dengan sebuah harapan yang hanya sia-sia. Setelah penantian panjang, dia menangis sejadi-jadinya. Pak Lurah pun, hari ini, dia meneteskan air matanya ketika melihat putrinya menangis sejadi-jadinya, karena dia sadar, semua ini adalah ulahnya. Dia juga sadar bahwa perbuatannya salah, namun penyesalan tiada arti, karena semuanya sudah terjadi. Di mana kesombongannya dulu, kini dibalas oleh Arman. Sebenarnya, Arman bukan balas dendam, karena dia hanya dendam bahwa suatu hari nanti, dia juga bisa seperti Pak Lurah. Apalagi hari ini, dia hanya menjaga hati istrinya. Dia tidak mau melukai hati istrinya, yang sudah menemaninya dari nol, menemani sejak Arman tidak punya apa-apa. Hingga saat ini, semua keinginannya kini mampu dia penuhi, karena Arman sudah menjadi orang kaya. Setelah berkata seperti itu, semuanya pun terdiam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Hingga waktu sudah menunjukkan, sore hari, mereka pun pulang, dengan membawa sebuah kesedihan. Begitu juga Arman. Setelah beberapa hari di situ, dia pun pamit sama orang tuanya, untuk kembali lagi, ke kampung halaman istrinya, karena ibunya tidak mau ikut. Sehingga Arman pulang bersama dengan adik-adiknya. Setelah beberapa bulan kemudian, kedua adiknya itu tidak betah tinggal bersama Arman. Meskipun sudah didanai untuk usaha di sana, hingga akhirnya kedua adiknya pulang, dan Arman pun memberinya modal untuk buka usaha di kampung halamannya. Si Arman ini selalu mengunjungi ibunya setiap 2 tahun sekali. Cerita Arman pun berakhir ketika kedua orang tuanya meninggal. Dia selalu tinggal di kampung halaman istrinya. Sementara Putri Pak Lurah, dia masih belum menikah, hingga menjadi perawan tua. Dia tidak bisa mencintai seseorang selain Arman, karena Arman adalah cinta matinya. Sin kembali ke Randy, yang sedang teleponan bersama Rindu. Iya, benar, itu ayahku, seorang pengusaha terkaya di sini, kata Randy. Rindu pun terdiam. Dia takut kisah ayahnya akan terjadi pada dirinya, karena perbedaan kasta yang begitu jauh. Jika dirinya dibandingkan dengan Randy, sangat jauh sekali perbedaannya. Yang awalnya dia mau mengajak Randy jalan, dia pun membatalkan niatnya, namun malah Randy yang mengajaknya jalan. Besok ada acara nggak? Tanya Randy. Tidak ada, besok kan tanggal merah. Kita jalan yuk, ajak Randy. Jalan kemana? Ya jalan-jalan aja, ajak aku keliling daerah sini, kata Randy. Rindu pun berpikir sejenak, terima ajakannya, atau harus menolaknya. Lalu dia menyahut, oke, nanti aku ajak keliling daerah sini, jawab Rindu sambil tersenyum. Begitu juga Randy. Dia bahagia sekali ketika Rindu menerima ajakannya. Kemudian, setelah Randy mematikan teleponnya, dia pun izin sama Bihana kalau Randy mau jalan bersama Putri Pak Kades. Mas Randy yakin mau jalan sama Putri Pak Kades? Iya Bi, saya yakin. Tadi Randy sudah ngajak Rindu untuk jalan-jalan keliling daerah sini, kata Randy. Saya ikut ya Mas, kata cucu Bihana. Namun Bihana melarangnya agar tidak ikut dengan Randy, karena takut mengganggunya. Namun Randy mengizinkannya agar ikut. Akan tetapi, Bihana tetap melarangnya, karena takut mengganggu Randy bersama Rindu. Jam demi jam pun berlalu, hingga hari sudah tiba. Di hari esok harinya, pagi-pagi, Randy langsung bangun, dan mandi sewangi mungkin. Begitu juga Bihana.
Pagi-pagi sudah masak. Untuk sarapan si Randy. Untuk menghargai Dihana, Randy pun sarapan dulu. Karena sudah dibuatkan sarapan olehnya. Selepas Randy sarapan, dia pun pamit untuk pergi bersama Rindu. Randy ini sudah berdandan begitu keren, dan juga membawa motor ayahnya, motor yang paling mewah itu. Bahkan motor mewah itu lebih mahal dari mobil mewah milik Pak Kades yang pernah Randy tabrak dulu. Setelah beberapa puluh menit kemudian, Randy pun tiba di halaman rumah Pak Kades. Di situ, Pak Kades sedang duduk di teras rumahnya. Entah kenapa, Pak Kades ini terlihat sangat kaget ketika melihat wajah Randy yang begitu mirip dengan Pak Erlangga saat Pak Erlangga masih muda. Kala itu, Pak Kades masih menjadi karyawan kebun. Dan pada saat itu juga, Pak Erlangga lewat di hadapannya dengan menaiki kendaraan yang saat ini dibawa oleh Randy. Dengan seketika, Pak Kades pun sadar bahwa Randy ini adalah orang yang dulu pernah menabrak mobil mewah miliknya. Dia pun jadi terdiam seketika. Dia bingung siapa Randy sebenarnya, karena di hari kemarin, ketika ditanya siapa Randy, Randy malah menjawab bahwa dirinya karyawan Pak Erlangga dan bukan kerabatnya. Tapi kenapa Randy bisa meminjam kendaraan bermotor tersebut? Itu yang membuat dirinya bingung perihal siapa Randy sebenarnya. Apalagi Pak Kades ini belum pernah ketemu dengan pimpinan perusahaan saat ini. Andaikan dia tahu, mungkin tidak lagi menyimpan sebuah tanya, karena kalau Pak Kades tahu bahwa Pak Ferry adalah pimpinan perusahaan milik Pak Erlangga, pasti Pak Kades yakin bahwa Randy adalah putra Pak Erlangga, karena Pak Ferry lah yang kala itu mengawal Randy, dan Pak Ferry bersama Pak Amin lah yang membayar biaya ganti ruginya di kala itu. Dan tidak lama kemudian, Rindu pun keluar rumahnya dan melihat seorang pemuda yang sangat keren dan tampan. Hampir saja Rindu tidak mengenali Randy, namun saat Randy tersenyum ke arahnya, dia pun menjadi yakin bahwa itu Randy. Lalu Rindu nyamperin si Randy yang masih berada di dekat motor milik ayahnya. "Mari Mas, kita izin sama orang tuaku dulu. Soalnya saya belum izin pada mereka," kata Rindu. "Ayo," jawab Randy, sambil melangkahkan kakinya menuju ke arah Pak Kades yang sedang duduk manis bersama istrinya di teras depan rumah miliknya. Randy pun mengucapkan salam saat bertemu dengan orang tua Rindu. Mereka berdua pun menjawab salam tersebut. Ibunya Randy terlihat ramah karena dihiasi dengan sebuah senyuman. Sementara Pak Kades masih terlihat biasa-biasa saja, karena tidak ada senyum sedikit pun di wajahnya. "Maaf Pak, Bu, kedatangan Randy ke sini, selain bersilaturahmi, Randy juga mau izin kalau Randy akan ngajak jalan Rindu keliling-keliling daerah sini," kata Randy. "Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih."